Salam, Bapak Ibu, Omah Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan kami, Komisi Usia Lanjut tentang persekutuan doa. Untuk mengawali persekutuan doa, mari kita memuji Tuhan dari KJ 332 ayat 1 dan 2. Demikian tadi kami sudah memuji Tuhan dari KJ 332. Maka mari kita lanjutkan untuk persekutuan doa pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa untuk membaca firman dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi siang hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sertai kami, mampukan kami, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya agar semuanya ini dapat dimengerti dan dapat dipelajari serta dapat dilaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir, mampukan kami untuk membaca firman-Mu. Tuhan, semuanya ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Omah, Opah, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus, ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak, Ibu, Omah, Opah yang terkasih dalam Tuhan, tadi sudah membaca Alkitab yang terambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Sekarang kita akan merenungkannya dan akan membacakannya, yaitu dengan tema "Berbuatlah berdasarkan imanmu". Jika kita melihat situasi kehidupan orang beragama saat ini, Bapak, Ibu, Omah, Opah yang terkasih dalam Tuhan, kita menemukan bahwa ada hal yang rasanya tidak cocok antara kehidupan beragama seseorang dengan perilakunya. Sebab kita mengakui bahwa melakukan kewajiban agama itu hal yang baik, dan agama mengajarkan hal yang baik pula. Namun, saat ini dengan mudah kita dapat menemukan bahwa banyak sekali tindak kekerasan dan kebencian justru dilakukan oleh orang-orang yang ngakunya beragama. Namun, mereka yang tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini dianggapnya sebagai musuh dan karenanya harus disingkirkan. Sebetulnya agama tidak membuat penganutnya menjadi manusia yang lebih baik, justru membuat manusia menjadi lebih jahat. Bapak, Ibu, Omah, Opah yang terkasih dalam Tuhan, pasti bukan agamanya yang keliru, namun orang yang menganutnya, entah pahamnya yang salah atau salah memahami ajaran agamanya. Sebagai orang Kristen, kita perlu waspada bahwa hidup beriman kepada Allah itu tidak bisa dilepaskan dari relasi dengan sesama tetangga, dengan sesama teman, pokoknya dengan sesama umat manusia. Setiap orang yang mengaku beriman
kepada Allah seharusnya menunjukkan sikap atau perilaku yang baik terhadap sesamanya. Bagian Alkitab ini menekankan tentang pentingnya perbuatan dan bukan iman. Ini perlu dimengerti dengan benar agar tidak menimbulkan kesan bahwa iman itu tidak penting, tetapi iman itu juga penting. Dan perbuatan juga lebih penting karena perbuatan itu adalah nyata atau konkret. Bahkan demikian maksud Yakobus. Ia hanya ingin mengatakan bahwa jika orang mengaku beriman tetapi tidak nampak perbuatannya atau perilakunya, iman itu tidak berguna. Yakobus mengatakan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu terdapat pada ayat yang ke-17. Yakni ia memberikan contoh, jika ada orang yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan, lalu kita hanya berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah itu gunanya? Itu terdapat pada ayat yang ke-16 pada Yakobus 2. Jadi Yakobus tidak menolak adanya iman. Ia hanya menekankan iman itu perlu nyata dalam tindakan. Orang yang mengakunya dirinya beriman, tetapi dalam tindakan sehari-hari tidak nampak. Iman itu pada hakikatnya seperti tadi, yaitu tidak berguna atau mati. Apa yang disampaikan Yakobus ini sangat penting untuk diperhatikan dan sangat mudah. Banyak orang yang tidak menyadari kaitan antara iman dan perbuatan. Banyak juga orang Kristen merasa cukup bahwa beriman itu berarti rajin ke gereja, tekun membaca Alkitab, dan berdoa, dan melakukan berbagai macam virtual keagamaan secara formal. Mereka tidak menyadari bahwa iman yang sedemikian itu bukanlah iman yang hidup atau iman yang nyata. Perilaku dan sikap kepada sesama merupakan bukti atau tanda dari adanya iman yang benar. Jadi omah opa, para lansia yang telah lama menjadi orang Kristen perlu diingatkan kembali bahwa hidup beriman harus nyata dalam sikap mereka pada sesama. Jelasnya dalam tindakan kasih dan yang nyata, menolong mereka yang membutuhkan, dan relasi yang hidup dengan Allah perlu diwujudkan dalam relasi yang baik terhadap sesama. Bahwa melakukan kewajiban agama seperti misalnya ke gereja, berdoa, membaca Alkitab adalah hal yang baik. Dengan melakukan semuanya itu, pengetahuan kita tentang arti hidup beriman menjadi makin jelas.
Semua hal di atas menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan sikap hidup yang sesuai dengan iman itu. Iman kepada Allah perlu nampak dalam sikap hidup yang baik terhadap sesama. Perbuatan baik haruslah lahir dari sikap iman yang benar kepada Allah, sehingga perbuatan baik itu bukan semata-mata lahir dari dalam diri manusia sendiri, tetapi digerakkan oleh iman yang benar kepada Allah. Hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin dapat menjadi ujian iman. Ketika ujian itu dapat terlewati, maka iman semakin dikuatkan. Pengamatan Yakobus seperti yang dinyatakan dalam suratnya juga sama, bahwa ujian dalam imanmu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan suatu pengharapan. Jadi situasi buruk yang kita hadapi, biarlah itu semua membuat kita semakin tekun beriman. Termasuk situasi pandemi seperti sekarang ini. Mari omah opa kita nyatakan seperti kemarin-kemarin untuk COVID-19 sangatlah memprihatinkan. Kita bisa wujudkan dengan jogotongo. Kita membantu tetangga yang memerlukan. Jangan malah karena ada tantangan seperti itu, iman kita jadi malah lemah. Kita harus semangat, tetap terus semangat. Seperti kayak ibadah yang terbatas. Jangan kita membuat tidak beribadah. Seperti aja sehari-hari kita juga bisa membaca renungan. Dari klasis ada renungan, kemudian dari sapaan gembala juga ada. Belum lagi kiriman ya dari grup sebelah, mungkin dari GKI Kuitang, dari GKI Cibunut, mungkin dari GKI Marta Direja. Kita bisa. Belum lagi kita juga membaca suara doa Injili, ada lagi dari suara Gloria, banyak sekali. Jadi kegiatan gereja yang terbatas jangan membuat kita lupa beribadah. Mari kita tetap semangat, ya, harus tetap semangat. Biarlah situasi yang kita hadapi saat ini semakin menguatkan iman kita. Terus bertekun meskipun keadaan mengecam kita. Sebab dengan demikian iman kita semakin dikuatkan. Ya, begitu Bapak Ibu, Omah Opah yang terkasih dalam Tuhan. Ada istilah seperti pohon, ketika dibabat malah semakin merambat kayak paku, ketika dipalu malah semakin menancap. Seperti kehidupan kita digoncang, maka semakin erat kita memegang Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin.
Demikian tadi ya Bapak Ibu, Oma Opa yang telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk doa syafaat. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah merenungkannya firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami sehingga kami dapat melaksanakannya. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia GKI khususnya Tuhan yang karena fisik terganggu Tuhan. Mohon tolong Tuhan, sertai mereka, beri mereka selalu penghiburan, kekuatan, sehingga mereka selalu berserah kepadamu dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan mereka selalu takut, taat dan setia kepadamu, sehingga firman-Mu dapat diwujudkan dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk para majelis, sertai mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau ibadah yang terbatas ini. Dan Tuhan, sertai mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka yang terjadi Tuhan. Mampukan mereka, kuatkan mereka sehingga mereka dapat menerima pencerahan yang datangnya dari Engkau saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami mengharapkan Tuhan agar COVID-19 hilang dari bumi pertiwi ini Tuhan. Tuhan, sertai mereka juga para pemimpin dari Bapak Presiden Jokowi sampai ke lurah maupun ke RT RW Tuhan. Dan ajari mereka Tuhan berjalan di jalan-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan, sehingga mereka berjalan sesuai dengan apa yang telah ada dalam aturan mereka Tuhan. Tuhan, mungkin banyak doa yang tidak dapat kami sampaikan, namun Tuhan sendirilah yang tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, dan kami serahkan anak, cucu, menantu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai mereka. Tuhan, mungkin doa yang kurang sempurna ini Tuhan, Tuhan sempurnakannya. Dan Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa serta kesalahan kami yang telah kami perbuat hingga saat ini, melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, maupun hati kami yang terdalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian tadi doa syafaat. Dan Bapak Ibu, Oma Opa, mari untuk menutup persekutuan doa lansia GKI pada siang hari ini, kita memuji Tuhan kembali dengan KJ 362 ayat 1 dan 2. Dan nanti setelah memuji Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada Selasa yang akan datang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Aku milik-Mu,
mendengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku.